Saran membangun setelah kekalahan Indonesia 2-3 dari Arab Saudi. Kluivert jangan lagi gegabah dalam menentukan pemain dan strategi menghadapi Irak hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Kekalahan Timnas Indonesia 2-3 dari Arab Saudi pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Al-Awal Park, Kamus dini hari 9 Oktober 2025 menimbulkan gelombang kritik tajam. Publik menilai pelatih Patrick Kluivert gegabah dalam menentukan pemain dan formasi, serta tidak tanggap dalam melakukan penyesuaian taktik di tengah jalannya. Pertama, pemilihan pemain dinilai gegabah dan tidak proporsional. Sejak daftar susunan pemain diumumkan, banyak pendukung Garuda mempertanyakan keputusan Kluivert. Beberapa pemain yang tampil dinilai tidak berada di posisi ideal, sementara pemain lain yang lebih layak justru diabaikan. Salah satu yang paling disorot adalah Yaakob Sayuri. Ia dimainkan sejak menit awal, padahal tersedia opsi lain yang secara performa dan pengalaman dinilai lebih siap. Lebih jauh lagi, Yaakob yang biasanya bermain di posisi sayap kanan justru ditempatkan di posisi belakang yang bukan spesialisasinya. Penempatan ini dianggap berisiko tinggi karena mengorbankan kecepatan dan kontribusinya dalam membantu serangan. Sementara secara defensif pun ia belum teruji menghadapi tekanan dari pemain Arab Saudi yang memiliki pergerakan cepat di sisi sayap. Selain itu, Nathan Chuaon yang biasa tampil konsisten di klubnya di Eropa tidak masuk skuad. Keputusan yang membuat banyak pihak bingung. Padahal Nathan dikenal tangguh di lini belakang dan bisa memberikan keseimbangan saat bertahan maupun menyerang. Ketiadaannya membuat struktur pertahanan Indonesia tampak kurang solid dan mudah ditembus saat menghadapi pressing ketat lawan. Kedua, komposisi gelandang dan pergantian pemain terlambat. Kritik juga diarahkan pada keputusan memainkan Mark Klok sepanjang pertandingan. Meski berpengalaman, performa Klok dalam laga ini dianggap tidak cukup dinamis untuk mengimbangi tempo permainan Arab Saudi. Ia terlihat kesulitan menjaga ritme dan sering kehilangan momentum di lini tengah. Sementara itu, Tom Hay yang dikenal memiliki visi permainan lebih tajam dan ampan-ampan progresif, justru dicadangkan oleh Romeni. Pemain yang sedang tampil stabil di klub luar negeri juga baru dimasukkan sekitar 20 menit menjelang laga usai. Ketika Indonesia sudah tertinggal, Romeni dan Hay yang terlalu terlambat membuat pengaruh mereka tidak signifikan. Padahal, keduanya memiliki kemampuan untuk mengubah arah permainan jika diberikan waktu dan ruang lebih panjang. Ketiga, jarak antar pemain terlalu jauh. Koordinasi antar lini lemah. Selain keputusan individu, masalah struktural juga mencolok. Sepanjang pertandingan, jarak antar lini antara bek, gelandang, dan penyerang tampak terlalu renggang. Akibatnya, sirkulasi bola menjadi lambat dan pressing lawan mudah memotong aliran bola. Ketika menyerang, pemain depan kerap terisolasi. Saat bertahan, lini tengah sering terlambat turun membantu bek. Masalah jarak dan koordinasi ini memperlihatkan bahwa pola latihan dan implementasi strategi belum matang. Arab Saudi mampu memanfaatkan celah di antara lini dengan kombinasi cepat dan akurat, terutama melalui pergerakan Farah Albrikan yang mencetak 2 gol dan menjadi momok bagi pertahanan Indonesia. Keempat, minim respons taktis dan terlambat membaca situasi. Banyak pengamat menilai Patrick Kluivert tidak sigap menganalisis jalannya permainan. Ketika timnya mulai kehilangan kendali di tengah, tidak terlihat perubahan formasi yang
Berarti, atau pergantian cepat untuk menstabilkan permainan. Bahkan setelah Arab Saudi membalikkan keadaan menjadi 2-1 dan kemudian 3-1, Kluivert tetap mempertahankan pola permainan yang sama. Pergantian pemain baru dilakukan setelah situasi sulit dipulihkan, membuat dampaknya tidak terasa signifikan. Kluivert juga tampak lamban membaca pola serangan lawan yang kerap mengeksploitasi ruang di antara fullback dan bek tengah Indonesia. Instruksi dari tepi lapangan pun tampak minim atau tidak terkoordinasi dengan baik. Kelima, reaksi netizen. Gambling, miskin hingga tidak punya strategi. Kritik keras dari netizen membanjiri media sosial pasca laga. Banyak yang menilai Kluivert terlalu suka berjudi dengan susunan pemain. Istilah gambling dan coba-coba sering muncul di komentar-komentar supporter yang kecewa. Beberapa bahkan menyebut sang pelatih miskin taktik atau tidak punya strategi permainan yang jelas. Meski ada sebagian yang menilai keberanian Kluivert mencoba kombinasi baru sebagai bagian dari proses, mayoritas publik berpendapat eksperimen semacam itu seharusnya tidak dilakukan di laga resmi sepenting kualifikasi Piala Dunia sekrusial ini. Keenam, saatnya evaluasi serius untuk menghadapi Irak Minggu 12 Oktober 2025. Kekalahan dari Arab Saudi menjadi alarm keras bagi timnas, terutama pelatih Patrick Kluivert, untuk diperhatikan bahwa masih ada peluang untuk bangkit di laga berikutnya melawan Irak. Namun evaluasi tak boleh hanya di permukaan. Patrick Kluivert perlu memperbaiki dua hal mendasar: pemilihan pemain yang sesuai posisi dan kondisi terkini, serta kemampuan membaca situasi permainan secara cepat dan tepat. Jika kesalahan serupa kembali terulang, bukan hanya peluang lolos yang akan hilang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap proyek besar pembenahan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir, dan pelatih ini makin tidak mendapat sambutan baik dari publik sepak bola Indonesia. Secara umum tidak ada kesalahan pemain yang selama ini terjadi, tapi kelalaian dan sikap suka koba-koba serta cuek terhadap kritik dan saran membangun dari Patrick Kluivert yang perlu dibenahi. Saran dan kritik bulan berarti benci pada siapapun di timnas Indonesia, tetapi lebih ke bentuk kepedulian dan perhatian kepada timnas Indonesia. Tetap semangat dukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia tahun 2026 yang sudah di depan kita.